Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nurmasari, NPM 19160064. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pembelajaran seni rupa dan kerajinan di SD. Di sini saya melakukan observasi atau wawancara di SD Negeri 05 Warku Ranau Selatan. Yang pertama, narasumber saya yaitu Ibu Herti SPD. Alamat sekolah Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun 10 Kota Batu, Kecamatan Warku Ranau Selatan, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Yang kedua narasumber saya yaitu siswa-siswi dari Ibu Herti. Yang pertama Farhan Erdi Afdila, yang kedua Filza Arafah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya. Sebagaimana kita ketahui, seni merupakan keindahan dari kerajinan ciptaan manusia, hasil ekspektasi dari suatu objek. Seni rupa sendiri merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap oleh mata, namun bisa diraba oleh indera. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, jadi seni rupa itu merupakan suatu keindahan yang bisa kita lihat, juga bisa kita raba dengan indera kita. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya. Pembelajaran seni rupa dan kerajinan SD Negeri 5 merupakan pembelajaran yang terdapat di dalam buku tematik. Jadi, pembelajaran seni rupa dan kerajinan tersebut juga disebut dengan nama SBK atau SPDB. Pembelajaran SBK pada kelas 2 tidak terlalu rumit, masih general atau umum, sesuai dengan kemampuan berpikir anak SD kelas 2 yang masih sederhana. Materi-materi yang diajarkan oleh guru yaitu yang pertama ada menggambar kotak persegi dengan memberi warna di setiap sudut kotak. Jadi misalnya dalam buku tematik tersebut ada pembelajaran mengenai matematika, mengukur panjang. Nah, ada bentuk kotak. Jadi guru tersebut merangkap saja dari pembelajaran matematika ke pembelajaran SPDB atau SBK. Jadi siswa-siswi membentuk atau menggambar kotak di buku gambar dan mewarnai setiap sudutnya. Kemudian menggambar alat-alat olahraga yang ada di buku tematik. Jadi siswa-siswi menirukan atau mencontoh alat-alat peraga olahraga. Kemudian ada memperagakan dan membuat permainan tapak gunung. Jadi siswa-siswi diajak oleh guru untuk keluar dari kelas dan melakukan aktivitas bermain tapak gunung. Kemudian menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah. Jadi siswa-siswi itu diajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu nasional Indonesia. Proses pembelajaran dimulai dari perencanaan pembelajaran. Jadi guru membatasi sasaran yang akan dituju sesuai dengan keadaan atau kemampuan peserta didik. Namun di samping itu juga guru mengembangkan implementasi dari perencanaan pembelajaran supaya tujuan yang menjadi sasaran menjadi lebih bermakna dalam pembelajaran. Nah, ada model-model pembelajarannya. Jadi model pembelajaran digunakan di SD 05 Warku Ranau Selatan ini yaitu model pembelajaran terjala, yaitu model pembelajaran yang terpadu menggunakan pendekatan tematik. Model ini menghubungkan antara beberapa mata pelajaran. Jadi pelajaran-pelajarannya saling bergantungan. Kemudian ada metode pembelajaran mencontoh. Jadi siswa-siswi itu mencontoh dari buku tematik untuk mereka jadikan hasil karya seni rupa mereka di dalam buku gambar. Teknik pembelajaran yang digunakan pada SD 05 ini yaitu teknik pembelajaran gambar 2 dimensi. Jadi mereka menulis mencontoh apa yang ada di buku tematik dan menjadikan gambar tersebut hanya 2 dimensi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa pemikiran atau
pengembangan pemikiran anak kelas 2 itu masih sangat sederhana. Jadi di sini guru tidak mempersulit siswa, namun tetap tujuan pembelajarannya ingin disampaikan kepada siswa. Kemudian evaluasi pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu penilaian berkaitan dengan kejelasan tujuan, apakah akan menilai kreativitas siswa maupun penguasaan teknik berkarya siswa dan spontanitas dalam membuat garis ataupun kerapian penugasan yang dilakukan oleh siswa. Nah, tantangan dan hambatan pembelajaran secara langsung yang dirasakan oleh guru maupun siswa itu tidak ada hambatan ataupun tantangan dalam pembelajaran secara langsung, karena dalam pembelajaran SPDB atau SBK ini kelas 2 belum terlalu rumit. Guru masih menyesuaikan dengan keadaan siswa yang masih konkret. Justru sebaliknya, mempermudah guru untuk menjelaskan materi ajar maupun penugasan. Sedangkan tantangan dan hambatan pembelajaran secara daring yang kita rasakan sekarang ini, kesulitan guru dalam pembelajaran daring memberi penilaian kepada siswa, di mana penugasan yang diberikan tidak tepat waktu karena mungkin siswa kalau di rumah itu lebih santai dan tidak tepat waktu mengerjakannya. Kemudian masalah kuota internet, yang mana kita ketahui di daerah pedesaan mata pencarian orang tua siswa tidak menentu, jadi terkendala pada pembelian kuota internet. Kemudian jaringan internet di wilayah SD Negeri 05 Warko-Ranau Selatan selalu stabil. Di samping itu, pemahaman dari penugasan yang diberikan guru tidak dapat ditangkap dengan jelas oleh siswa karena guru menjelaskan secara daring itu pun lewat wali murid dari siswa tersebut. Jadi kan setiap wali murid itu keadaannya selalu tidak stabil ya. Kalau misalnya dalam keadaan pulang dari kerja atau pulang dari berkebun, itu kan keadaan tubuhnya tidak selalu stabil, tidak selalu baik-baik saja. Jadi mungkin siswa pun susah menangkap apa yang dijelaskan oleh orang tua mereka. Nah, pembahasan penelitian saya di sini, pembelajaran seni rupa dan kerajinan di SD 05 Warko-Ranau Selatan merupakan pembelajaran yang tidak terlalu spesifik dikarenakan disesuaikan dengan pemahaman siswa SD kelas 2 yang masih umum. Pembelajaran SPDB maupun SBK di sini tidak menekankan siswa untuk kreatif, hanya saja memperhatikan kerapian dan penugasan. Sebagai contoh penugasan SPDB yaitu menggambar dan mewarnai. Dalam hal penugasan, guru memikirkan kemampuan dan keadaan kondisi siswa di SD Negeri 05. Di mana alat-alat seni rupa dan kerajinan yang ada di desa yaitu apa adanya. Kemudian penugasan diambil dari buku tematik yang merangkap dari mata pelajaran lain. Kadangkala siswa diajarkan atau dikenalkan dengan lagu nasional maupun daerah yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulan dari hasil observasi wawancara saya di SD Negeri 05 Warko-Ranau Selatan yaitu seni rupa berbentuk karya seni dengan media yang ditangkap oleh mata dan dirasakan oleh perabaan oleh siswa. Pembelajaran SPDB dan atau SBK pada siswa kelas 2 tidak terlalu rumit. Dengan materi-materi dan implementasi pembelajaran yang ada, diharapkan tidak melepaskan tujuan pembelajaran seni rupa dan kerajinan itu sendiri. Dalam kondisi pandemi ini, tentu jelas pembelajaran secara langsung lebih memuaskan dibandingkan dengan pembelajaran daring yang kita lakukan sekarang ini. Apalagi yang kita lakukan daring ini di daerah pedesaan, di mana jaringan internet dan kemampuan siswa untuk memiliki kuota yang tidak menentu. Nah, saran saya dalam hasil observasi ini yaitu
Menyadari bahwa keterbatasan alat dalam pembelajaran ini, kedepannya diharapkan pihak sekolah dapat menyediakan kebutuhan siswa agar pembelajaran berjalan dengan lebih baik lagi, misalnya seperti alat dalam menggambar. Jadi yang saya rasakan dalam wawancara itu ada beberapa siswa saja yang menggunakan alat menggambar atau pewarna, dan ada juga sebagian siswa yang hanya menggunakan pensil saja ketika menggambar. Perlu adanya mengoptimalkan media dalam pembelajaran seni rupa dan kerajinan agar siswa tidak merasa bosan dengan pembelajaran media menggambar. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.